Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan tema SI pada sistem sekolah dengan judul SIMSAPO beranggotakan saya sendiri Adi Wijaya Satria Nusantara NPM 2017051006, Muhammad Febrian Hasibuan NPM 2017051033, Noval Anbial Falah NPM 2017051072 dan Yohan Sepira NPM 2057051013. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait sistem yang kami buat. Yang pertama akan dijelaskan oleh Hewan terkait dengan diagram sistem kami. Kepada Hewan disilakan. Baiklah, yang pertama di sini ada use case diagram. Di sini untuk use case diagram memiliki 4 aktor. Masing-masing aktor bisa mengakses tiap programnya. Seperti siswa dapat melakukan login dan admin juga bisa melakukan login. Begitu juga ke seterusnya, seperti melihat riwayat tanggal keuangan, melihat analisis kemajuan belajar, lalu mengakses jadwal pelajaran. Lalu di sini ada activity diagram. Di sini untuk activity loginnya terdapat aktor, sistem, dan database. Lalu ini untuk tagihan keuangan. Di sini juga terdapat aktor, sistem, dan juga database. Di sini activity untuk menganalisis kemajuan belajar. Di sini terdapat 3 juga, yaitu aktor, sistem, dan database. Lalu untuk diagram mengakses jadwal, sini ada 3 juga, yaitu user, sistem, dan database. Untuk user memilih menu jadwal, lalu sistem akan mengakses jadwal dan harinya. Lalu kembali ke user untuk memilih menu jadwal di hari yang diinginkan. Lalu user akan menuju ke database. Database akan menyimpan jadwal yang sudah dipilih. Lalu sistem akan menampilkan jadwal di hari yang sudah diakses. Di sini ada activity diagram untuk mengubah profile. Di sini ada user, sistem, dan database. Di sini untuk mengubah profile dimulai dari user, lalu sistem akan menampilkan halaman profil baru jika sudah diproses. Di sini untuk activity profile sekolah. Di sini terdapat user dan sistem saja. Lalu untuk activity menampilkan berita, di sini terdapat user, sistem, dan database. Lalu activity menampilkan galeri. Terdapat user, sistem, dan database. Lalu untuk activity verifikasi pembayaran, di sini ada aktor, sistem, database. Yang dimulai dari sistem, lalu database akan menyimpan data pembayaran untuk akhirnya. Lalu di sini ada activity untuk mengelola data siswa. Di sini ada aktor, sistem, dan juga database. Ini activity untuk mengelola berita. Di sini juga terdapat aktor, sistem, dan database. Lalu di sini ada activity untuk mengelola jadwal. Di sini juga ada aktor, sistem, dan database. Yang dimulai dari aktor. Lalu di sini ada untuk keuangan, interface-nya. Di sini terdapat ID pembayaran, ID siswa, tanggal pembayaran, dan nominal. Lalu di sini ada beberapa juga seperti boundary-nya terdapat keuangan interface, progress interface, profile interface, nilai interface, galeri interface, main interface, news interface, scroll profile interface, detail nilai, lalu news detail, jadwal interface, hapus nilai, progress nilai, input nilai, dan login interface. Lalu di sini ada untuk entity, data progress, lalu ID siswa, nilai, peringkat, dan absen. Lalu entity data profile, di sini dapat ID siswa, NISN, nama, tanggal lahir, alamat, kelas. Lalu ada juga entity berikutnya, data login, keuangan, mapel, jadwal, data guru, kelas, nilai siswa, data news, dan data foto.
Di sini juga terdapat guru, akun, IRD guru, akun, keuangan, mapel, nilai, siswa, jadwal, kelas, berita, dan foto. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rian. Baik, yang pertama-tama itu ada interface login. Di sini terdapat dua field. Yang field pertama itu untuk menginputkan nomor induk. Dari berbagai orang itu punya nomor induk seperti admin dan siswa. Kemudian di field kedua itu ada tombol password, field password. Ini untuk memasukkan password. Dan kemudian ada button login. Di sini untuk langsung menjadi ke halaman utama jika username dan passwordnya benar. Dia akan didemokan. Ini 2021. Nah, kita buat username dan passwordnya sama saja dulu. Nah, ini login. Nah, ini tandanya kita berhasil. Nah, untuk di database-nya bisa kita lihat di database-nya di tabel. Nah, di sini dia 2021 dan ini passwordnya di enkripsi dan tidak ada role itu sebagai guru. Nah, untuk codingannya kita lihat saja. Nah, ini adalah halaman HTML-nya. Di dalamnya itu ada post. Ini menggunakan metode post yang dikirimkan ke login_action.php. Di login action. Nah, di login action inilah kita mengecek apakah username dan passwordnya itu benar. Nah, selanjutnya ada pada interface galeri. Nah, di sini kan itu bisa lihat galeri di pada halaman home. Nah, di sini akan muncul berbagai foto-foto galeri yang ada di database. Coba kita lihat dari database. Nah, galeri. Nah, di sini ada ID dari fotonya, titelnya itu, dan kemudian path-nya. Nah, kemudian dari codingannya. Nah, di galeri.php ini di bagian bawahnya kita lakukan query untuk select semuanya dan kita secara ini ID-nya secara descending. Kemudian di bawahnya kita lakukan for untuk menampilkannya, while ya untuk membaca datanya. Jadi kita set aja image-nya itu dari data.cat-nya dan titelnya juga kita set di ILT-nya. Selanjutnya ada halaman berita untuk interface-nya. Ini halaman berita. Nah, ini akan memberikan berita, titelnya dan sinopsisnya, dan ada tombol pelengkap. Ini kita bisa lihat di database. Ada berita. Nah, di sini terdapat titel, untuk sinopsis, isi, dan image-nya. Image itu berdasarkan path dari lokasi dari filenya. Ini kita lihat codingannya. Nah, di codingan berita ini sama seperti galeri tadi kita tampilkan. Di sini bedanya kita select dari berita. Kemudian kita tampilkan dan di sini saya bikin ref pada tombol teks lengkapnya. Nah, itu akan mengirimkan dengan metode get yaitu ID dari berita tersebut. Nah, coba kita lihat dari interface detail berita. Nah, di interface detail berita ini kita klik lengkapnya. Nah, beritanya akan muncul sesuai yang kita klik. Nah, ini ada di di codingan detail berita. Nah, di data berita ini kan ngambil ID ya dari dikirimin. Kemudian kita lakukan query lagi berdasarkan ID yang telah ditentukan. Kemudian kita set lagi artinya itu apa, image-nya itu apa, dan isinya itu apa, itu semua dari database. Selanjutnya saya serahkan kepada Adi untuk UI berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan UI-nya. Berikutnya di sini ada tampilan UI dari home, yang mana tampilan UI dari home ini sama seperti page lainnya, itu akan menampilkan sebuah sidebar berisi fitur-fitur yang dapat diakses oleh user yang saat ini login, serta memberikan dua buah page, yaitu berita dan galeri, yang mana ketika kita mengklik baca berita, maka akan muncul laman berita, seperti yang sudah dijelaskan oleh Rian tadi.
Begitupun dengan galeri, bila kita klik lihat galeri, maka akan memunculkan halaman galeri. Nah, mungkin untuk codingannya akan sedikit dijelaskan. Nah, pada halaman home di sini, nah ini kita menggunakan container fleet untuk memanage UI-nya ya. Nah, begitupun pada saat kita akan menampilkan datanya atau menampilkan card view-nya, di sini kita menggunakan card view ya. Nah, itu kita menampilkannya dengan menggunakan sebuah kontainer lagi yang berisi 2 buah card view, yang mana itu kita atur sesuai dengan konten yang akan kita tampilkan seperti itu. Nah, mungkin bisa dilihat di sini ya codingnya. Dan mungkin sekarang kita lanjut ke UI berikutnya, yaitu UI profile. Ini bisa diakses dengan mengklik profile pada sidebar. Lalu pertampilan profile ini dia akan menyesuaikan dengan user yang sedang login saat ini. Nah, kebetulan saat ini kita sedang login sebagai akun guru, maka saya akan menampilkan nama dari guru yang login, lalu NIP, tanggal lahir, dan juga mata pelajaran yang diajarkan. Nah, untuk data profil sendiri itu akan mengambil dari database sesuai dengan ERD dan juga kelas diagram yang sudah kita buat. Nah, namun di sini kami menggunakan data dummy untuk memberikan contoh tampilan UI-nya saja. Lalu mungkin kita bisa masuk ke dalam codingnya. Nah, pada tampilan login ini untuk sidebar sama seperti page home tadi. Nah, perbedaan terletak pada tampilan kontennya. Di sini kita menggunakan tabel ya untuk menampilkan datanya, yaitu nama, NIP, tanggal lahir, dan juga mata pelajaran yang diajar. Nah, mungkin cukup penjelasan dari saya. Untuk desain UI berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Noval. Kepada Noval, disilahkan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua fungsi data nilai dan juga jadwal. Nah, di sini untuk mengakses data nilai kita perlu mengklik yang di bagian sidebar-nya di sini. Nah, nanti akan tampil data mahasiswa yang ada. Di sini ada NSN juga namanya. Nah, di sini ada beberapa tombol, ada seperti detail untuk masuk ke page detail nilainya, terus ada progress untuk masuk ke page progressnya, terus ada untuk insert nilai dan juga delete nilai. Nah, untuk data siswa ini bisa kita lihat di database-nya. Di sini ada label siswa, nanti datanya ada NSN, nama, tanggal lahir, alamat, dan juga kode kelasnya. Nah, itu untuk data mahasiswanya. Untuk di codingannya, bagian data nilainya, nah di sini ada sidebar seperti yang ada di home tadi, terus ada query untuk mengambil semuanya dari table siswa, terus datanya ditampilkan dengan looping setiap isi hasil dari tabel siswa sesuai dengan NSN-nya dan juga namanya. Terus ini ada button-nya, juga ada button-nya. Selanjutnya untuk detail, bagian detail. Nah, di sini ada data lebih lengkap dari siswa. Di sini ada data siswa seperti yang tadi, yang ada di tabel siswa, dan di sini ada tambahan data pembelajaran, yaitu data nilai. Nah, untuk data nilai sendiri bisa dilihat di tabel nilai. Nah, di sini ada tabel nilai, ini ada ID nilainya, juga nilainya semesternya, kode mata pelajaran juga, dan juga NSN-nya. Nah, untuk detailnya, codingannya sidebar seperti biasa. Nah, dan juga ini untuk akses query-nya dibikin kondisi untuk NSN-nya menyesuaikan yang dipilih. Terus untuk tampilannya menggunakan table seperti yang sebelumnya. Nah, itu saja untuk yang detail. Selanjutnya untuk progress. Nah, ini progress bisa kita lihat di sini. Ini ada data siswa seperti biasa. Ini untuk data siswanya kita bisa pilih di antara siswa yang ada. Misalnya kita pilih yang atas. Terus ada siswa ini. Terus nilai tadi yang ada di tabel nilai dihitung rata-ratanya. Nah, setelah dihitung rata-ratanya itu akan ditampilkan secara grafik seperti ini. Terus ada rankingnya juga. Nah, rankingnya ini
ini masih menggunakan data dummy, jadi yang ada di database ini hanya ada rata-rata. Untuk di codingannya, di progress ini. Jadi diambil dulu dari database-nya nilai, terus untuk nilai berdasarkan NISN-nya dan juga dihitung hitung rata-ratanya, terus ditampilkan di grafiknya seperti ini. Ini menggunakan chart di JavaScript. Terus selanjutnya untuk bagian insert nilai, ini untuk menambahkan nilai ke database. Ini ada form, ini ada NISN dan juga nama siswanya. Kita bisa pilih, misalnya yang ini. Terus mata pelajarannya yang ada, yang tersedia ini baru 2. Misalnya kita pilih matematika semester, misal kita masukkan 6, terus nilainya misalnya 77. Kita send. Nah, nanti datanya otomatis masuk ke database di nilai. Kita lihat. Nah, ini semester 677 untuk 002. Kita bisa juga lihat di detailnya, ini akan muncul di sini semester 6 matematikanya 77. Terus selanjutnya untuk delete nilai, kita bisa pilih mahasiswa nilai mahasiswa yang ingin kita delete. Misalnya ini, terus next. Terus nilai apa, misalnya kita hapus yang tadi, yang kita masukkan tadi. Nah, yang semester 6 ini, terus kita send. Nanti nilainya juga terhapus. Kita bisa cek di database-nya. Dulu. Nah, udah terhapus. Nah, untuk ini codingan untuk yang 2 tadi. Pertama, diakses dulu data mahasiswa yang akan kita hapus. Terus kita tampilkan di drop down menunya. Terus untuk menghapusnya ini dikirimkan dengan metode post ke sebuah page redirect. Kalau untuk yang delete itu ini, nah nantinya akan memanggil query delete from nilai, di mana ID nilainya tadi diambil dari page sebelumnya. Terus yang bagian insert juga seperti itu konsepnya hampir sama, diambil dari form, dikirim dengan post, kirim ke redirect, terus di insert, dipanggil query insert ke nilainya. Terus selanjutnya ada jadwal. Nah, ini jadwal diambil dari database data. Mohon maaf, tadi terstop. Tadi jadwalnya diambil dari data nilai, data jadwal di sini. Ini tidak ada. Ini tinggal dipanggil dengan query melalui ini. Select dari jadwal, terus kode mapelnya, terus diurutkan berdasarkan semesternya. Dan ditampilkan lewat form gitu. Lewat ini apa tabelnya. Nah, untuk sekian dari saya kembalikan ke saudara Adi. Baiklah, terima kasih kepada saudara Noval. Mungkin sampai di sini saja penjelasan proyek dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.